Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa qala al-musannif Syekh Sayyid Sabiq fi kitabih Fiqhus Sunnah, lam yusbit min ad'iyatil wudu syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'i fatawadda'a wa sami'tu yad'u yaqul Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Fa qultu ya Nabi Allah sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Fa qala wa hal tarakna min syai'in. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Sunni bi isnadin sahih wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih terus diberikan nikmat yang setiap saat nikmat itu selalu datang kepada kita. Betul. Salah satu nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman. Manakala iman itu masih ada dalam badan kita, dalam jiwa, dalam rohani kita, sesusah apapun hidup itu pasti akan menemukan jalan. Karena iman itu adalah optimis. Mana yu'minu imanan, perasaan nyaman itu iman. Yang dengan iman itu kemudian kita bisa melangkahkan kaki berjalan menuju masjid ini, kemudian salat berjamaah dan dilanjutkan bersama-sama duduk di salah satu rumah Allah ini yang Nabi juga menyebutnya sebagai taman-taman surga Allah di dunia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas panutan kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat dan pengikut beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini Sayyid Sabiq pada bagian Sunanul Wudu beliau menyampaikan satu doa yang doa ini coba kita kupas setelah ini. Kata beliau lam yusbit, tidak ditetapkan, tidak ada ketentuan min ad'iyatil wudu, di antara doa wudu syai'un sedikit pun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketentuan, ketetapan tentang doa ketika wudu. Kalau doa setelah wudu kita sering baca, tapi ketika wudu, ya, kalau setelah wudu misalnya hadisnya Umar bin Khattab bahwa Rasulullah itu bersabda, "Ma minkum min ahadi yatawadda." Tidaklah di antara salah satu kamu itu berwudu, fayasbigal wudu, maka menyempurnakan wudunya, summa yaqul, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai situ saja Bapak Ibu. Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibuka akan baginya pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8.
Jadi doa selesai wudu, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyuha sya, masuklah dari arah pintu mana yang pian kehendaki. Sampai situ Pak, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Atau misalnya di hadis lain, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Rasulullah itu bersabda, man tawadda, siapa yang berwudu lalu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sampai situ ya, kutiba fi raqi, maka akan dicatatkan dalam sebuah kertas, ya. Kemudian disimpan kertas itu, falam yafsir, dan tidak akan rusak, tidak akan pecah, tidak akan hancur ila yaumil qiyamah. Jadi sampai kiamat disimpan, gak akan pecah. Rawat Tabrani fil Awsat, dalam kitab Al-Awsat. Ada lagi misalkan doa yang ini sangat terkenal. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, termasuk orang tawabin, orang bertaubat. Waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirin, termasuk orang yang membersihkan dan bersuci. Ini hadis dari Fahiya fi riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa qad qala fil hadis, tetapi At-Tirmidzi menyebutkan dalam hadis ini bahwa hadis ini sanadnya putus. Hadis ini lemah, tidak sahih, tetapi sering dibaca. Namun bagi saya tidak jadi soal, saya tidak menyoal tentang persoalan ini. Yang sahih itu adalah sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ ya. Nah, yang terserah yang lain. Nah, yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis tentang doa ketika wudu. Doa ketika wudu. Ada banyak doa-doa yang sering kita dapatkan dahulu, ya. Karena memang kalau kita baca tentang wudu, misalnya beberapa fadilat wudu, itu diantaranya adalah iza tawadda al-abdu, jikalau berwudu seorang hamba famadmada, kemudian dia berkumur kharajatil khataya min fi, maka hapuslah, hilanglah dosa-dosa mulutnya, ya. Fa iza istansara, jikalau dia beristinsar, kharajatil khataya min anfi, maka hilanglah, keluarlah dosa-dosa hidungnya dan seterusnya. Sehingga ada yang kemudian ketika berdoa misalnya sambil ya Allah ampunkan wajahku, ya Allah ampunkan tanganku, ya Allah ampunkan kepalaku, semua pikiranku, ada gitu. Atau dalam kitab Ihya misalnya Al-Ghazali mengajarkan doa Allahumma bayyid wajhi, ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku, yauma tabyad, ketika di hari putih-putih wajah dan bersih, atau yang hitam maka bersihkan wajahku. Itu bukan hadis, itu doanya Al-Ghazali. Sekarang kita lihat hadisnya. Maka Syekh Sabiq menyebutkan tidak ada ketentuan tentang doa-doa wudu. Maka kalau tidak ada ketentuan ya sah-sah saja doa-doa yang lain tadi. Ghaira hadis Abi Musa al-Ash'ari, kecuali hadisnya Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu. Ataitu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah biwudu, dengan wudu. Bi di sana diartikan, kalau kita biasa mengatakan dengan, itu diartikan membawakan. Ya, karena bi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang dengan. Tapi bi di sana boleh jadi bermakna menolongi, ya, membawakan. Misalnya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, itu maksud dengan asma Allah adalah dengan pertolongan Allah. Makanya Bapak Ibu, kita itu
bila melakukan sesuatu kebaikan tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia putus. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia putus, hilang berkah. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan lupa itu bantuan Allah. Bapak Ibu bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini, beribadah bersama, sholat jamaah kita di sini, itu adalah semata karena Allah yang nolongin kita. Tatkala kita bisa meninggalkan dosa, menghindari maksiat, maka itu bukan karena hebatnya kita, tapi semata Allah yang nolong kita. Maka setiap apapun perbuatan baik mulai dengan Bismillah. Ya, ibu-ibu mau nyuci baca Bismillah, mau masak baca Bismillah, mau ke pasar baca Bismillah. Apalagi mau ibadah baca Bismillah. Kenapa? Karena kadang-kadang di balik kebaikan itu, jikalau kita melakukan kebaikan itu lalu lupa dengan Allah yang menolongin kita, kadang-kadang mulai ada rasa sombong. Aku banyak malam tadi pengen bertahajud. Lupa bahwa tahajud itu Allah yang nolongin kita. Ya. Bahkan sesuatu yang iblis itu senjata pamungkas iblis itu kepada hamba Allah adalah dibikinnya kita beribadah tapi lupa bahwa itu pertolongan Allah. Lalu rasa sombong. Itu senjata pamungkas iblis itu bukan membuat kita bermaksiat. Ya. Bukan membuat kita berdosa. Betul memang yang membisikin kita berdosa itu iblis. Ahlaktun nas bizunub. Aku rusak manusia itu dengan dosa. Tapi jangan lupa bahwa di balik manusia ini yang Allah ciptakan, Allah telah berikan tuntunan melalui Al-Qur'annya, Al-Rasulnya, ya. Dan banyak sekali yang menuntun kita bahwa hati manusia itu masih ada cahaya walaupun redup karena tertutup dengan dosa. Satu waktu boleh jadi dengan dia mendengar atau dengan dia mendengar belum juga dengan dia melihat sesuatu akan terbuka hidayah. Contoh Bapak Ibu, ada orang meninggal di depan kita, atau mungkin dia keluarga kita, atau dia saudara kita, atau dia siapanya kita banyak dosa. Jadi ketika melihat di depan kita ada orang meninggal dunia, maka itu mungkin akan sadar dia. Atau melihat musibah di depan mata. Manusia ketika dihadapkan dengan musibah, dia langsung ingat dengan Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba ada musibah, dia ingat dengan Tuhan. Nah, ketika itu dia mungkin bertaubat. Maka saat dia bertaubat itu, semua dosanya dihapuskan. Disitulah kata iblis, falamma ra'aitu dzalik. Ketika aku tahu hal yang demikian itu, maka aku hancurkan manusia itu justru dengan apa? Dengan dia beribadah, tetapi dengan hawanya, sehingga dia yasabuna annahum muhtadun. Dia menyangka bahwasanya hanya dia yang mendapatkan petunjuk. Ya. Pokoknya di kampung itu jangan datang mengaji, aku aja seorang mengaji. Ke masjid aku dong terus. Mulai asal diri hebat. Nah maka jangan lupa kita berbuat kebaikan, baca Bismillahirrahmanirrahim, bahwa ini pertolongan Allah. Ya, sehingga hilang sombongnya kita. Nah, di sini dimaknai adalah beliau membawakan banyu gasan Nabi ba'udu. Fatawadda, maka Nabi ba'udu. Fasami'atuhu, maka aku mendengar beliau yad'u, membaca doa, yaqul, ucapan Nabi adalah Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' fi dari wa barik li fi rizki. Singkat doa Nabi ini. Allahumma ghfirli dhambi. Ya Allah, ighfirli, tutupakan ulun.
Ighfir itu tutupi. Zambi, dosa, cacat, celah, aib, ya, yang ada pada ulun. Wa wasi'li, luaskan bagiku fi dari, di dalam tempatku. Wa barik li fi rizki, dan berkahi bagiku dalam rezekiku. Singkat. Karena Nabi itu suka doa itu singkat, Pak. Karena Nabi yastahibbul jawami'ud doa. Adalah Nabi itu sangat mencintai, menyukai doa yang singkat. Tetapi katsirul faidah, banyak faedah. Kalau panjang-panjang berdoa, singkat aja. Cuman kebiasaan kita belum panjang doanya, belum mantap. Maka biasa minta panjangkan doa. Panjangi ulang aja berdoa, minta panjangi. Kalau belum panjang, belum mantap, harus panjang doa. Ya. Maka Nabi suka doa yang singkat. Tapi meskipun singkat, ini maknanya hebat. Kalau kita meskipun panjang, maknanya sempit. Kalau beliau singkat, maknanya luas. Contoh, Allahumma ghfir li dzambi. Ini permohonan awal yang luar biasa, Pak. Ya Allah, ampunkan, tutupakan bagi ulun dzambi, dosaku, cacatku, aibku. Bapak Ibu, ada seseorang itu. Jadi yang namanya dosa itu sesuatu yang bila dibuka, ditampakkan, kita malu. Dan ketika itu ditampakkan ke orang banyak, maka orang akan membenci dan tidak menyukai kita. Ya. Maka itu Bapak Ibu, hari ini manakala kita itu dipuji, disanjung, dimuliakan, diangkat derajat, harkat dan martabat kita, sekali lagi itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah masih mau menutup aib kita. Coba kalau aib itu dibuka. Banyak contoh kasus seseorang yang tadinya mulia, dia disanjung-sanjung, dipuji-puji, bahkan diangkat derajatnya, dia punya posisi yang mulia. Ketika aib itu dibuka, maka dia pun jatuh jadi orang hina. Ya. Maka hari ini ketika kita bisa memiliki segalanya, kita memiliki kemuliaan, kita disanjung, dipuji, itu bukan karena kita yang terpuji, tapi karena Allah masih mau menutup aib kita. Maka karena kita ingin bahwa aib kita ditutup, jangan buka aib orang lain. Kita suka sekali buka aib orang lain. Senang lihat orang berdosa tuh, paling senang disambat-sambati. Makanya hari ini yang mencatat dosa tuh bukan cuma malaikat, tetangga umpat mencatat juga. Tuh si anu, disambati. Bahkan di medsos, Pak. Kesian orang. Silahkan kita menghakimi, kita mencela, kita memaki, kita menghukumi orang lain kalau kita bersih daripada dosa. Kalau kita masih punya dosa, kita masih punya cacat, kita masih punya aib, kenapa kita buka aib orang lain? Maka sejatinya yang membuka aib kita itu bukan Allah, kita sorangan. Maka ketika berdoa yang seperti ini, yang namanya doa itu kan mengundang. Awalilah dari diri kita dulu untuk menutup aib diri kita dan aib teman, tetangga, orang lain. Doa itu tak mesti harus mengangkat tangan juga. Mengangkat tangan iya. Tapi yang namanya doa itu kan maknanya mengajak atau mengundang. Maka salah satu cara supaya aib kita tidak dibuka, jangan buka aib orang lain. Salah satu cara supaya rezeki kita banyak, maka banyak-banyak bersedekah. Itu mengundang. Ya. Salah satu cara supaya orang lain sayang sama kita, sayangi dulu orang lain. Irhamu man fil ardi, kata Nabi.
Sayangi semua yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Niscaya yang di langit akan sayang padamu. Allah dan yang di langit akan sayang padamu. Maka mulai sebetulnya dari kita dulu praktek itu. Ya, kita minta ditutup aib, praktekkan, kita tutup aib orang lain. Kita minta disayangi, praktekkan, kita sayangi orang lain. Maka saya selalu bilang gini, senjata ampuh menghadapi musuh itu bukan pakai pedang, ya, bukan pakai samurai. Senjata paling ampuh menghadapi orang yang benci dengan kita cuma cukup ucapin salam, senyum, salaman. Coba Pak, pernah nggak kita di jalan raya? Ada yang klakson titit, ada yang mau ini ketabrak kendaraan kita, kemudian kita senyum dia. Orang marah nggak jadi marah, senyum aja. Itu senjata paling ampuh. Atau ucapin salam, itu senjata paling ampuh. Kok usah mengaji ilmu taguh macam-macam. Taguh berjalan kepleset kena kulit pisang, gugur juga sama kulit pisang dia kalah. Senjata paling ampuh itu apa? Mulai dari kita. Kita udah berdoa, Tuhan ya Rahman ya Rahim, semua membaca asmamu, mengamalkan, berzikir ya Rahman ya Rahim. Orang masih benci dengan saya, ya kitanya gimana? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang pertama Nabi minta tutupkan aib, tutupkan cacat, tutupkan dosa kita. Ini permintaan Nabi yang pertama, itu minta supaya ditutup. Ghafara itu ditutup. Wa wasi'li fi dari, dan luaskan bagiku ya Allah di dalam tempatku. Ad-dar itu tempat, maka sering diartikan sebagai rumah. Ada beberapa kata yang menyebutkan tentang rumah dalam bahasa Arab. Misalnya al-bait. Al-bait itu kan diartikan juga rumah. Padahal secara bahasa al-bait itu dari kata bata ya bitu baitat. Menginap. Ya. Jadi bait itu menginap. Maka ada mabit di Mina, menginap di Mina. Dan karena bait itu tempat menginap, maka juga diartikan rumah. Ya. Nah di sini menggunakan kalimat ada tempat. Yang dimaksudkan tempat di sini sebetulnya bukan tempat yang ada di hadapan kita. Ini terbatas. Yang dimaksudkan luaskan aku dalam tempatku itu adalah hati, bukan tempat rumah kita, bukan. Ya, saya ingin ambil contoh gini Pak ya. Dalam surah Al-Mujadalah misalnya ayat 11 itu ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang beriman, ketika dikatakan kepadamu untuk berlapang-lapang di majlis, fafsahu, maka lapangkan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah lapangkan kalian. Jika diperintahkan berlapang-lapang, maka lapangkan, niscaya Allah akan lapangkan kalian. Wa idza qila suju, dan jikalau diperintahkan berdiri, fansuju, maka berdirilah. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini ayat biasa dipakai untuk menyampaikan tentang fadilat menuntut ilmu. Padahal bukan masalah menuntut ilmu nih, Pak. Ini bukan kaitan menuntut ilmu ayat ini. Ya. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang adab. Ayat ini turun di hari Jumat. Yang pada ketika itu Nabi punya majlis di Sufah, di serambinya masjid. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat Ahlul Badar yang datang terlambat.
Jangan lupa Nabi itu mendahulukan pejuang perintis awal. Itu didahulukan Nabi. Makanya kalau Nabi sholat di belakang itu pasti sahabat utama dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, ya, kemudian Zubair bin Awam dan seterusnya, sahabat yang 10. Lalu sahabat Ahlul Badar. Summalladzina yalunhum dan seterusnya kata Nabi. Nabi itu mengutamakan kelompok-kelompok yang berjuang. Itu Nabi sangat menghargai. Nah, kita mestinya begitu, Pak. Jangan lupakan pejuang perintis awal di masjid. Jangan dilupakan dong perintis awal Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah dan sahabat-sahabat beliau, jangan lupakan itu. Ya. Supaya kita jangan keluar, jangan lepas, ya. Maka Nabi selalu mengingat pejuang-pejuang awal ini. Kehancuran kita itu adalah karena kita lupa jasa pejuang awal. Yang mestinya kemudian kita kasihkan posisi, ternyata justru dia kita singkirkan, terjadi pemberontakan. Itu kan begitu. Coba lihat pemberontakan. Saya hafal sejarah. Ya, belum pemberontakan di Indonesia. Kenapa? Itu kan sebetulnya pemberontak itu para pejuang awal, Pak. Ya, coba lihat pejuang mereka itu. Kalau dulu misalnya kayak zaman kerajaan Majapahit, pejuang-pejuang awal itu kan dilupakan. Angkulawe, Lembu Sora, pemberontakan Nambi, itu kan karena mereka pejuang sebetulnya. Terus sampai ke belum kalau kita bicara budaya sejarah Banjar, benua Banjar ini juga. Nah, maka Islam itu juga Nabi udah ajarkan dari awal, jangan lupa pejuang-pejuang awal. Nah, kebetulan Ahlul Badar itu berjuang. Maka Nabi perintahkan supaya yang lain itu berdiri dan mempersilahkan yang di belakang maju. Ributlah masjid. Mengatakan mereka bahwa Nabi nggak adil. Kami datang duluan duduk, kenapa kami disuruh berdiri, yang belakangan datang disuruh ke depan? Nggak adil Nabi. Itu. Maka turun ayat ini. Apa ayat ini bicara? Ayat ini berbicara bahwa kalau kalian mau melapangkan tempat, membiarkan orang di belakang, dia pejuang kita, untuk maju ke depan, Allah lapangkan kamu. Ya. Bahkan Nabi itu juga menyebut pejuang itu dengan sebutan Sayyid. Ingat? Qumu ila sayyidikum, kata Nabi, bangkit kalian untuk Sayyid kalian. Pada saat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang dalam keadaan terluka di atas untangnya, Nabi mengucapkan kalimat Sayyid. Jadi siapa bilang bahwa Sayyid itu nggak boleh? Sayyid itu boleh. Sebagai sebuah penghormatan, bukan pengkultusan. Jadi menggunakan kalimat Sayyid boleh. Nabi menggunakan Sayyid untuk sahabat pejuang. Yang tidak boleh itu adalah mengkultus. Kalau Sayyid dalam rangka menghormati dan memuliakan perjuangan beliau, silahkan. Ya. Kalau istilah bahasa kita, wahai tuan, wahai bapak, boleh. Yang nggak boleh itu adalah mengkultuskan. Misalnya begini, kadang-kadang sering terjadi. Di depan kita ada wali kota, di sampingnya orang biasa. Atau di depan kita orang biasa, di sampingnya Pak Wali Kota. Kita bersalaman kepada orang yang biasa, sementara wajah kita ke Pak Wali Kota, itu nggak boleh, Pak. Salaman ini mentara orang biasa, jika Wali Kota, kita salamin orang ini sementara wajah kita ke sana, itu nggak boleh. Itu nggak dibolehkan. Tapi menghormati Pak Wali Kota itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi ketika kita berlebihan dalam artian ini ada orang biasa, kita membeda-bedakan, itu yang tidak dibolehkan. Ya? Nah, kecuali dalam persoalan perjuangan tadi, maka kita harus memberikan apresiasi, penghormatan kepada pejuang. Dan lalu, Bapak Ibu, terkait dengan itu, Buya Hamka cerita begini. Kata Buya Hamka, atau kalau begini, saya ambil satu contoh yang lebih dekat dengan kita, tapi serupa dengan contoh Buya Hamka. Ada bus itu muatnya satu kursi itu bisa bertiga. Maka masuklah dua orang, tahulah perempuannya. Masuk dua orang perempuan datang,
duduk dia di satu tempat duduk yang muatannya itu mestinya bertiga. Tapi mereka duduk berdua. Tiba-tiba datang seorang nenek belakangan, tua beliau. Dan yang berdua tadi tidak memberikan tempat untuk si nenek tadi. Padahal masih bisa duduk. Dia orang tua, tidak dikasih tempat. Kemudian setelah itu datang lagi perempuan yang keempat. Kebetulan datang belakang ini adalah kenalan oleh yang berdua tadi. Maka oleh yang berdua tadi apa? Yang datang keempat tadi disuruh duduk sini duduk dekat sini nggak apa-apa. Masih kawah kita duduk bertiga. Berarti di sana yang luas dan sempit itu bukan tempat, hati. Kalau hati kita itu luas, lapang, maka si perempuan berdua tadi akan mempersilakan nenek tadi untuk duduk di samping dia. Tapi hati ini sempit sehingga kita tidak mempersilakan si dia untuk duduk di kita. Hati kita sempit. Yang luas dan sempit itu bukan tempat tapi hati. Atau kalaulah memang ternyata sempit juga tempatnya, boleh jadi kalau hati kita luas kita persilakan, nek pengen duduk di sini nek, kita yang berdiri. Itu hati yang luas. Ya, sering nggak lihat Pak? Antri di rumah sakit, antri di bank, antri bayar pajak, tempat duduk itu nggak mau memberi tempat orang lain. Tempatnya luas tapi inya duduk seolah kayak inya sorangan, padahal kawan muat bertiga inya sorangan di situ. Tidak ngasih tempat ke orang lain. Ini menunjukkan bahwa hati yang tidak luas. Maka itu dalam sholat juga, kenapa Nabi berkatakan rapatkan saf kalian untuk menunjukkan betapa luasnya, lapangnya hati kita dan menambah kecintaan kita dalam sesama jamaah kita. Tahabbu fillah wa tasa'afu. Saling mencintai kepada Allah itu buktikan dengan merapatnya barisan kita. Lihat hari ini sajadah kita besar apa? Dua sajadah itu muat bertiga, dia enggak, berdua aja. Bahkan kadang-kadang ada yang berdahulu mengkapling tempat mengandak berdahulu sajadah itu pas bulan puasa biasanya. Tapi insya Allah bukan masjid kita Pak ya. Masjid ya bukan orang wadah kita lah. Kira-kira itulah. Lain orang wadah kita. Paling sekitar berapa meter lah dari sini misalnya. Ini kalau misalnya ada tempat lalu kita mengandak sajadah berdahulu, nggak boleh Kak Ustaz, boleh. Tapi jangan berarti kemudian itu menjadi tempat yang kuning nggak boleh ditempati. Kalau ada yang datang terlambat dan siaran dulu sana silahkan. Itu hati yang lapang. Ini kan kadang mengandak artinya apa? Ini ampunku jangan diduduki lagi. Pernah lihat kayak gitu Pak ya? Itu baru kita dalam kaitan tempat. Ya, yang nyata kelihatan. Hari ini juga barangkali secara kasat secara halus juga sering kita lihat misalnya di instansi atau di mana. Ada orang yang sejatinya dia pandai, dia tepat untuk menduduki posisi jabatan atau dia bisa bekerja, tapi karena itu bukan siapa-siapa kita kemudian kita tolak. Oh ya, sudah cukup dan sudah penuh nih gawian, nggak bisa kerja di sini. Tapi kalau keluarga inya walaupun dia penuh akan dibawanya. Itu termasuk contoh. Iya kan? Di instansi itu Pak ya. Hondor database itu kadang-kadang itu kalau ada hubungan keluarga dengan pejabat-pejabat. Wah di mana-mana Pak. Di instansi manapun. Kalau di tempat saya. Ya. Karena saya mungkin adalah pegawai di situ. Saya punya istri saya kemudian saya jadikan honor di situ, misalnya. Sering kayak gitu, ya. Ada banyak. Lalu kemudian tak berapa lama pengangkatan. Gimana caranya? SK. Ya boleh aja setahun 2 tahun bisa aja dijadikan 10 tahun. Oh, itu rahasia umum loh Pak. Ya, itu terjadi. Gimana mau maju kita? Ada orang yang pas, yang tepat gak bisa masuk. Yang gak tepat, apa gawiannya? Gak ada. Iya.
goreng di rumah. Akhirnya jadi pegawai, datang absen boleh ke rumah, bapak dah ceramah. Masa ceramah mulai jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Ya alhamdulillah ya. Saya nggak mau begitu. Walaupun misalnya ada adik-adik yang lulus di ini. Alhamdulillah juga adik-adik saya lulus secara umum. Nggak ada yang database. Istri saya juga lulus umum, nggak database. Ya saya bersyukur itu. Karena kalau database itu permainannya sangat kental, Pak. Itu kenapa bisa terjadi? Hati yang sempit sehingga ada orang yang tepat. Maka saya bilang mestinya hubungan merebut masjid, imam-imam masjid, penceramah-penceramah yang bawahan itu kalau diangkat jadi penyuluh seharusnya. Tapi kok nggak bisa? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kan banyak ustaz-ustaz kita yang sebujurnya ingin ceramah kok nggak jadi apa-apa. Ada imam-imam masjid kok nggak jadi apa-apa. Karena udah dikapling, ya. Udah ada yang ini posisi ini posisi ini, sudah dikapling. Gimana kita mau maju? Kita nggak ngikutin Nabi dalam hal lapangnya dada. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, maka yang namanya luas dan sempit itu bukan tempat, tapi hati. Mau nggak kita menerima orang lain, meski kita tak sepaham, kita terima. Meski kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda status sosial, kita sholat berjamaah, tetap kita sampukan badan kita. Jangan kayak sorangan. Makanya orang yang merenggangkan saf, nanti Allah renggangkan hati kalian, kata Nabi. Kenapa? Karena hati yang tidak mau menyatu. Ya. Nah, apabila ternyata kita meminta ampun kepada Allah, Allah tutup dosa kita dengan istighfar, dan kita luaskan hati kita, lapangkan dada kita, maka yang terjadi apa? Berkah rezeki kita. Wa barik li fi rizki, dan berkahi saya dalam rezeki. Yang namanya berkah rezeki itu apa ya? Yang namanya rezeki itu bukan cuman banyaknya duit. Rezeki itu apa yang kita makan, kita pakai, kita gunakan untuk rezeki. Ada orang punya rumah banyak, tapi yang nempatin membantu, rezeki pembantu. Ada orang punya mobil banyak, tapi yang makai supir, rezeki supir. Ada manusia kadang-kadang duitnya banyak, di mana? Di bank. Cuman melihat bukunya aja. Ada nggak jenis manusia yang senang melihat rekeningnya nolnya 9 sampai 12? Duitnya mana? Di bank, nggak dipakai. Nanti apa? Jadi rebutan. Ya, ada banyak kayak gitu. Ada orang yang senang melihat di lemarinya baju bagus-bagus, pakaian bagus-bagus, dipakai, nggak dipakai. Ada pernah saya baca buku ya, cerita yang benar diceritakan. Ada seseorang di Jawa ya, di buku pencerahan sofistik. Ada seorang ibu yang tua yang berpakaian tuh lusuh, pakaiannya penuh tambalan-tambalan, kemana-mana miskin. Ternyata ketika meninggal dunia dibuka lemari, baju perhiasan yang bagus-bagus, dibuka lemari itu, bawah bantal, bawah baju itu ada duit yang juga banyak. Ternyata ada orang yang senang melihat pakaiannya banyak, bagus-bagus, perhiasan bagus-bagus, tapi nggak dipakai. Cukup melihat saja dia bahagia, dia puas. Melihat di lemari kaca kita pajangan gelas-gelas yang bagus-bagus, piring yang bagus-bagus, dipakai? Enggak dipakai. Sendok yang bagus-bagus, cuman pajangan. Lihat kayak gitu kan. Padahal nanti akan ditanya dari mana kau dapatkan dan kemana kau gunakan. Makanya Bapak Ibu yang punya di rumah itu etalase atau apa, di dalamnya gelas-gelas yang bagus, piring yang bagus-bagus, sekali setahun barang dipakai. Jangan mengawasi aja, oh bagus segala macam, dipakai kada. Itu nanti ditanya kemana kau akan gunakan, ya. Nah, setelah itu maka fakultu, aku berkata, ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bi kaza wa kaza. Wahai Nabi Allah, aku mendengar engkau berdoa ini dan ini. Karena Nabi mengatakan, wa al tarakna min syai'in, adakah lagi yang tertinggal? Artinya 3 doa ini udah cukup mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Minta ampunan kepada Allah, apa yang terjadi? Diangkat derajat kita.
dimuliakan kita, ditutup aib-aib kita. Apalagi rezeki akan mengalir dengan derasnya seperti hujan. Itu di dunia. Apalagi ketika meninggal dunia, kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Dalam pertanyaan alam kubur bisa kita jawab. Karena hidup ketika setelah meninggal dunia, meninggal itu bukan tenang, Pak. Justru banyak pertanyaan nanti. Akan menjadi tenang kita di alam kubur nanti ketika kita mendapat ampunan Allah. Yang kedua adalah luasnya hati kita. Kalau hati kita lapang dan luas, maka insya Allah bahagia, Pak. Kenapa? Lapang hati. Orang mengundang, alhamdulillah. Tidak mengundang nggak apa-apa. Ini kadang-kadang kan ada orang undangan, semua diundang, kita nggak diundang, marah kita. Aku kalau diundang tahu kalau siapa aku, misalnya. Lapang dada. Yang ketiga, berkah rezeki yang kita miliki. Maka ajar Nabi kira-kira udah cukup doa yang 3 macam ini. Hadis rawahun Nasa'i wa Ibnu Sunni bi isnadin sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih, tetapi An-Nasa'i memasukkan dia dalam bab ma yaqulu ba'dal faragi minal wudu, apa yang dibaca setelah wudu. Tentang berwudu. Wa Ibnu Sunni tarjamalah, dan Ibnu Sunni dalam kitab tarjamahnya memasukkan dia dalam bab ma yaqulu bainal dharani wudu'i, apa yang dibaca pada ketika wudu, ya. Wa qala An-Nawawi, maka berkata An-Nawawi, wa killahuma muhtamilun, keduanya mengandung hal yang sama. Artinya apa? Terserah, serupa aja, mau dibaca ketika wudu atau dibaca setelah wudu sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.